Semuanya, perkenalkan nama saya Jessie dan saya di sini bersama teman saya Caturwan yang dimana pada podcast kali ini kita berdua akan membahas tentang landasan pendidikan dan 4 bidang yang dikaji dalam sosiologi pendidikan. Halo semuanya, saya Caturwan Sejati. Jadi sebelum mengulik lebih dalam pembahasan kali ini, aku mau bertanya, apa sih landasan pendidikan itu? Nah, semuanya, saya di sini mau menjelaskan definisi secara umum tentang landasan pendidikan. Landasan pendidikan adalah prinsip-prinsip teoritis dan praktis yang menjadi dasar dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi proses pendidikan. Lalu, dalam landasan pendidikan ini terdapat beberapa aspek. Kira-kira apa aja ya aspek yang ada di dalamnya? Landasan pendidikan yang bakal dibahas di podcast kali ini adalah landasan filosofis, landasan psikologis, dan landasan biologis. Mari kita ulas sedikit tentang ketiga landasan pendidikan, dimulai dari landasan filosofis. Apa saja yang bakal dibahas tentang landasan filosofis ini? Jadi, landasan filosofis terdapat aspek nilai dan etika, di mana pendidikan harus mengembangkan moralitas dan tanggung jawab sosial. Landasan ini berkaitan dengan makna atau hakikat pendidikan. Ada beberapa aliran di landasan ini seperti idealisme, realisme, dan pragmatisme. Bahasan singkat mengenai landasan filosofis sudah kita bahas. Selanjutnya, bagaimana tentang landasan sosiologis? Landasan sosiologis adalah suatu proses interaksi antar dua individu, bahkan dua generasi muda, dan memungkinkan generasi muda untuk mengembangkan diri. Ruang lingkup yang dipelajari yang pertama ada hubungan pendidikan dengan aspek masyarakat, yang dimana pendidikan mengajarkan nilai-nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Kira-kira faktor apa saja yang terdapat di landasan sosiologi ini? Saya akan membahas faktor-faktor landasan sosiologis yang berpengaruh pada dunia pendidikan, yaitu ada faktor sosial, budaya, dan ekonomi. Faktor sosial perlu memahami bagaimana kelas sosial, ras, dan gender mempengaruhi akses dan kualitas pendidikan. Pada pengaruh budaya, perlu memperhatikan nilai norma dan tradisi masyarakat, serta pada ekonomi yang perlu diperhatikan agar pendidikan bisa merata untuk semua kalangan. Selanjutnya ada landasan psikologis yang dapat membentuk proses pendidikan seperti menganalisis perilaku peserta didik dan mengapa bisa seperti itu. Landasan ini menganut teori belajar behaviorisme, kognitivisme, dan konstruktivisme, memperhatikan perkembangan secara emosional, memberikan motivasi dengan menciptakan lingkungan yang mendukung. Itu dia pembahasan singkat mengenai landasan pendidikan. Selanjutnya adalah pembahasan tentang 4 bidang yang dikaji dalam sosiologi pendidikan. Sebelum mengulas satu-satu 4 bidang tersebut, mari kita bahas tentang pengertian sosiologi pendidikan dan tujuannya. Sosiologi pendidikan adalah disiplin ilmu yang mempelajari hubungan pendidikan dengan masyarakat, yang mencakup analisis tentang faktor sosial, ekonomi, dan budaya, mempengaruhi sistem pendidikan, serta dampaknya pada struktur sosial. Tujuan sosiologi pendidikan seperti memahami interaksi, menangani isu sosial, serta pengembangan kebijakan. Bidang pertama dari sosiologi pendidikan yaitu adalah struktur sosial pada pendidikan seperti dampak sosial, ras, dan gender terhadap pendidikan. Pada kelas sosial, individu dari kelas sosial tinggi cenderung mendapatkan pendidikan dengan kualitas yang lebih baik, dan dari kelas sosial rendah lebih mendapat banyak tantangan. Ketidakadilan seringkali memperkuat stratifikasi sosial. Dampak gender pada pendidikan bisa mempelajari pilihan karir dan peluang kerja, di mana perempuan seringkali terdistribusi di sektor yang lebih rendah. Stereotip gender dapat mempengaruhi harapan dan motivasi siswa. Misalnya, siswa perempuan kurang mendidorong pada bidang sains, teknologi, dan matematika. Pada dampak ini, siswa
Dari ras minoritas sering mengalami diskriminasi yang berdampak pada pendidikan. Pengalaman pendidikan dapat berbeda secara signifikan. Berdasarkan ras dapat mempengaruhi identitas dan kualitas pendidikan. Ini bahasan singkat pada bidang ke-1 yang kita bahas. Selanjutnya kita bakal masuk pembahasan kedua nih, Jess. Bidang yang selanjutnya kita bahas adalah bidang budaya, khususnya pengaruh budaya lokal dalam pendidikan, Jess. Apa saja pengaruhnya tersebut? Yang pertama ada kurikulum yang relevan, yaitu mengintegrasi nilai dan tradisi lokal dalam kurikulum dapat membuat siswa memahami dan menghargai warisan budaya mereka. Selanjutnya metode pengajaran seperti melibatkan siswa dalam penggunaan seni dan praktik tradisional. Lalu dalam membentuk karakter siswa seperti menanamkan nilai moral dan etika sejalan dengan norma budaya. Yang terakhir ada adaptasi terhadap perubahan, yaitu budaya lokal membantu beradaptasi dengan globalisasi, serta melestarikan budaya melalui pendidikan. Setelah ini ada bidang ketiga yang mau kita bahas, yaitu interaksi sosial. Interaksi sosial itu terjalin antara beberapa pihak seperti pihak siswa dengan guru. Dengan membangun hubungan positif antara kedua pihak dapat meningkatkan motivasi dan akademis. Selanjutnya pihak orang tua dengan guru. Dengan terjalinnya hubungan baik serta kedua pihak dapat memfasilitasi diskusi perkembangan anak serta keterlibatan orang tua dapat memperkuat dukungan bagi siswa. Keterlibatan orang tua dalam pendidikan seperti membantu tugas dan berkontribusi pada keberhasilan siswa. Harapan orang tua juga dapat memotivasi agar siswa berprestasi lebih tinggi. Terakhir, keterkaitan antara ketiga pihak ini dengan dinamika yang positif dapat menciptakan perkembangan akademis dan sosial siswa. Bidang terakhir adalah perubahan sosial, di mana pendidikan berperan dalam agen perubahan. Apa saja sih peran yang dimaksud pada pembahasan bidang perubahan sosial kali ini? Pertama, dapat meningkatkan kesadaran sosial, misalnya sadar akan masalah kemiskinan, diskriminasi, ketidakadilan, dan isu-isu sosial lainnya. Yang berkualitas, individu dapat meningkatkan status sosial dan ekonomi mereka. Yang ketiga, ada peningkatan partisipasi aktif untuk memperkuat kohesi sosial. Yang keempat itu ada pengembangan keterampilan. Pendidikan memberikan keterampilan yang diperlukan untuk beradaptasi dengan perubahan ekonomi dan teknologi, serta mendukung inovasi dan pengembangan. Yang terakhir adalah pelestarian dan perubahan budaya. Seiring berkembangnya zaman, tidak hanya melestarikan nilai-nilai budaya, tetapi juga menjadi cara memperkenalkan dan mengadaptasi nilai-nilai baru. Itu dia pembahasan mengenai 4 bidang dalam sosiologi pendidikan. Sepertinya pembahasan pada kali ini sudah selesai ya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya Jessie dan teman saya Catur akan menutup sesi podcast kali ini. Sekian, terima kasih.